Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, 2 minggu yang lewat kita sudah sampaikan dan sudah kita bahas ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang diridhoi. Kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, agar diberi hidayah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Setiap sholat kita membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun dari sholat, tidak lebih. Kalau yang wajib 17 rakaat itu selalu setiap sholat kita membaca Al-Fatihah, diantaranya ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk hidayah itu luar biasanya Bapak Ibu, dan itu diberikan kepada orang-orang yang mau untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu tidak akan mungkin sampai ke dalam hati kita, tidak akan mungkin sampai ke rumah kita jika kita sendiri tidak mau untuk mengambil, menerima hidayah. Contoh hadirnya kita pada sholat subuh ini, datangnya kita ke masjid ini karena kita mau untuk mendapatkan hidayah, karena kita ingin diberi hidayah, dan itu pun kita upayakan semaksimal mungkin. Kita pupuk keimanan, kita jaga hati untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu tidak akan bisa diukur dari segi fasilitas dunia. Hidayah itu tidak akan bisa dilihat dari mata kepala atau dari segi lahiriah, tetapi hidayah itu akan bisa kita rasakan melalui petunjuk atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dulu juga sudah kita sampaikan bahwa di antara salah satu hidayah yang Allah berikan, diberi kelapangan hati kita. Dalam surat Al-An'am itu Allah lapangkan dadanya, Allah beri kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh para tafsir, oleh ahli tafsir, sholat itu akan menghapus kesalahan, akan menghapus kejahatan, akan menghapus, menghilangkan dosa. Sholat subuh akan menghapus dosa antara subuh dengan isya. Sholat zuhur akan menghapus dosa kesalahan antara subuh sampai zuhur. Namun oleh Imam Nawawi, bukan hanya sholat, tetapi apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk ibadah yang kita lakukan akan menghilangkan kejahatan, akan menghilangkan dosa. Karena itulah dalam ayat 6 Al-Fatihah kita disuruh oleh Allah meminta
kepada jalan yang diridhoi, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi hidayah. Karena hidayah tidak bisa diukur dengan fasilitas dunia. Walaupun di dunia secara materi awaklah lengkap sadunya fasilitas, tetapi hatinya jauh dari hidayah, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup. Karena hidayah itu Allah berikan ke dalam hati, Allah titipkan ke dalam kalbu manusia, bukan dari segi dunianya. Makanya Bapak Ibu, orang yang diberi hidayah itu dia senang, mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Allah lapangkan dadanya, Allah beri jalan solusi. Jika Allah sempitkan, berarti itu jauh, bahkan tidak dapat hidayah. Apalagi mudah, ringan saja untuk melangkahkan kaki, untuk melakukan amal soleh. Kemudian istiqomah, tidak hanya sekali dua kali itu, tetapi istiqomah. Sholat subuh itu berat, tapi istiqomah. Sehingga dalam surat Al-Fussilat itu Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan kami turunkan para malaikat untuk menghibur mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Istiqomah artinya kita tetap tidak goyang dalam beramal. Adapun gangguan baik dari segi lahir maupun batin itu biasa. Tapi yakinlah kita bahwa Allah, bahwa para malaikat, kita beriman kepada yang baik, semua amal perbuatan kita tidak akan sia-sia. Allah akan balas semua itu. Jadi hidayah, petunjuk tidak akan sampai ke hati kita, tidak akan diturunkan ke dalam kalbu kita kalau kita sendiri tidak mau untuk menjemput hidayah itu. Aduh, aku alun dulu lain, Pak aku alun dapat hidayah. Padahal hidayah itu sudah Allah berikan, cuma dia tidak namuh untuk membuka, untuk menjemputnya. Para banyak hidayah yang Allah berikan dalam bentuk nikmat saja, itulah hidayah, petunjuk disuruh kita untuk bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, siapa lagi yang diberi hidayah itu, kata Allah, dijelaskan, ditafsirkan oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yang telah Allah beri nikmat. Ditafsirkan oleh ayat atau surat An-Nisa ayat 69, siapa yang mereka yang telah Allah berikan nikmat itu, wa may yuti'illaha war rasulah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallah, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah,
Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasuhada, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasuhada, dan para suhada, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah kawan yang sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang diberi hidayah, yang telah Allah berikan nikmat itu, dalam tafsir kita baca, dan itu juga ditafsirkan pada An-Nisa 69 tadi. Siapa yang diberikan nikmat? Ternyata satu, minan nabiyyin, para nabi. Kalau nabi tentu tidak ada lagi. Dan kedua, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Itu ada. Orang-orang yang jujur masih banyak. Wasuhada, para suhada, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi ada apa? Orang-orang yang diberi nikmat itu, kata Allah. An-nabiyyin, nabi tidak boleh. As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Wa hasuna ulaika rafiqa, ambillah mereka menjadi teman terbaikmu. Jadi Bapak Ibu, ikulah orang dan paling rancak dijadikan kawan. Kawan untukmu di dunia, untukmu di akhirat. Tidak kawan di dunia saja, lalu sampai ke akhirat. Syadu as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Ini diantara orang yang banyak menipu, pasti ada orang-orang yang jujur. Pembohong itu Bapak Ibu, orang yang menipu, dipastikan dia tidak dapat hidayah. Karena bohong itu akan terus, dia akan berbuat untuk menutupi bohong-bohong selanjutnya. Pembohong itu, penipu itu, pendusta itu, dia akan selalu menutupi bohong-bohong selanjutnya. Dia tidak akan dapat hidayah, itu dipastikan. Makanya dalam ayat Allah katakan, kebaikan itu akan membawamu, kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan, dan puncak kebaikan itu surga. Sedangkan bohong itu membawa kepada keburukan, puncak keburukan itu neraka. Jadi makanya kita disuruh berkawanlah, bertemanlah dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Yang mendapatkan hidayah. Sebab awakku Bapak Ibu diidentifikasikan, diserupakan dengan siapa kita berkawan. Berkawan je pembohong, nah itulah jadi pembohong loh. Nah, berkawan je orang balutu, itulah satu loh. Berkawan je malian, sakurang-kurangnya mencari orang. Berkawan je orang pemain domino, sakurang-kurangnya pemain tong batu. Berkawan je ustaz indah pandai ceramah, seindah-indahnya pandai azan. Minimal. Ternyata orang-orang yang dapat hidayah, kata Allah, mereka yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Salah satunya as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Carilah mereka yang dapat hidayah. Awak kurang hidayah, awak tidak dapat hidayah, tapi berkawanlah dengan orang-orang yang dapat hidayah.
man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kamu itu diserupakan dengan orang-orang bersamamu. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama termasuk dalam kaum itu. Berkawanlah dengan orang-orang yang dapat hidayah, karena awak kurang hidayah. Nih, berkawan jo orang nanamuh kawasaji itu dibawa ke arah yang positif. Berkawan jo orang biasa membaca Quran, nah gitulah. Ada motivasi semangat untuk membaca Quran. Makanya dalam sejarah Bapak Ibu, Abu Lahab itu sebenarnya yang baik. Paman kandung Nabi itu dia baik. Abu Lahab itu awalnya baik, tetapi dia salah memilih kawan. Siapa kawan? Istrinya. Ya kawan itu kan banyak. Ada orang kawan idui, ada orang kawan samo karajo, ada orang kawan samo mengaji, ada orang kawan samo pai olahraga. Banyak kawan kok. Abu Lahab kawan ibunya, istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang membuatnya masuk neraka. Dia salah memilih kawan. Padahal Abu Lahab itu orang baik. Saya dengan ayah Nabi, kakak di Abdullah, paman kandung Nabi, tetapi dia salah memilih kawan, salah memilih istri. Istrinya yang membuatnya masuk neraka. Sehingga dalam hadis itu Abu Lahab karena pernah gembira di saat Nabi lahir, hari Senin Nabi lahir, nyobana nanti sana nanti azabnya di neraka setiap hari Senin itu dikurangi oleh Allah karena Abu Lahab pernah gembira di saat Nabi lahir. Tuh, beliau setiap Senin dikurangi azab Abu Lahab. Karena dulu ketika Nabi lahir sana nantinya, saking sana nantinya dimerdekakannya budak bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi. Walaupun salah memilih kawan. Ini ternyata kawan itu Bapak Ibu menentukan kita. Tapi kini Ustaz, kami nalah walaki wa bini la talosok wa alaihi. Yuk terima sejulan lain. Itu kita mohon hidayah, mohon petunjuk kepada yang lebih baik. Ternyata Bapak Ibu as-siddiqin perlu kita berkawan berteman dengan orang-orang yang jujur. Dalam surat Al-Furqan juga Allah katakan manusia nanti berteriak menyesal dalam neraka. Ya wailata laitani lam attakhizhu fulanan qalila. Ya Allah, kok tahu kami kini masuk neraka, kami tak berkawan dulu di dunia dengan si fulan. Ternyata salah memilih kawan kok. Kok membuat orang masuk neraka. Berteriak menyesal mereka di akhirat. Kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka ya Allah? Rupanya salah memilih kawan. Kok bukti bahwa kawan akan menentukan nasib kita tidak di dunia saja loh, tapi sampai di akhirat. Dalam surat Az-Zukhruf juga Allah katakan ayat 67, Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua kawan kita di dunia kau bisa di akhirat akan berubah menjadi lawan.
illal muttaqin, kecuali kawan-kawan yang bertakwa. Jadi kawan kita di dunia kok menentukan sampai ke akhirat, dan itu akan bisa berubah menjadi lawan illal muttaqin, kecuali kawan-kawan yang takwa. Wasobo dengan sianu takana yang mau masaji, wasobo dengan sianu takana yang mau baca Quran, wasobo dengan sianu takana yang mau zikir sudah sholat, wasobo dia mau dengan sianu takana sholat berjamaah. Karena kawan yang mengajak kepada kebaikan, kawan yang membawa keselamatan di akhirat. Aku buktinya Bapak Ibu bahwa manusia masuk neraka salah satunya salah memilih kawan. Sebab kawan itu dalam ayat lain dalam surat Toha ayat 109 juga Allah katakan ada kawan-kawan teman kita di dunia ini nanti di akhirat diberi wewenang oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk menyelamatkan kawan-kawan yang lain. Dan Allah ridho kepadanya, dia izin oleh Allah. Contoh gini, awak dan ado di masa jiko, besok di akhirat ado awakku diagih kuota untuk menyelamatkan kawan-kawan yang lain. Apa masuk serbu? Diizinkan oleh Allah membawa kawan-kawannya untuk masuk surga. Luar biasanya. Karena kawan diberi izin wewenang oleh Allah untuk mengajak kawan-kawan yang lain. Yo, kami dulu di dunia sama-sama di Masjid Agung, marilah. Bapak Ibu diberi kuota, diberi izin, dan Allah ridho, dan Allah izinkan itu untuk mengajak kawan-kawan yang lain. Luar biasanya Ibu, orang-orang yang diberi nikmat as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian siapa lagi? Was-sholihin, orang-orang yang soleh. Itu tadi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Mereka itu yang sudah diberi hidayah oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Maka kita nan tidak dapat hidayah atau nan kurang hidayah, bertemanlah, berkawanlah. Karena kawan itu akan mempengaruhi jiwa dirimu. Kalau pepatah orang awak Malaysia, nak tahu elok sianu, tanya ke kawannya. Ternyata diri kita ini cermin kawan, cermin diri awak. Tanya ke kawannya, jangan tanya ke nyo. Makanya perlu berteman, berkawan dengan orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang yang diberi nikmat. Di antaranya as-siddiqin, orang yang jujur, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Membuat kita soleh loh. Jadi aduh cerita dulu Pak, tahidat lo cerita. Ketika nyo sedang sakaratul maut, kecil juga. Sedang payah, anak meninggal, apa kok ajak main koa, mulai dari ketek sampai ke meninggal, hobi main koa. Ketika sedang parah, udang, ya carilah dia anaknya ke pasar, udang, dimasak udang kok. Kok udang Pak? Ya main bau. Udang, nanti bola kawannya main bola, hanya perhaluan karena tubuh tadi, langsung mati. Karena manusia itu mati menurut kebiasaannya. Dalam hadis, annasu, manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, yuk kawan-kawannya lah. Makanya bakawan orang tukang jual minyak wangi, saya-indahnya karena baunya saja wangi. Bakawan ustaz, saya-indahnya pandai azan.
kok mandoa beko duduk ada ke ustaz nyo sampai lama-lama. Tapi kalau duduk di janjang ambo ustaz pakai baju cabai-cabai, tidak pakai peci, tidak pakai koko, itu duduk di janjang. Tapi baju koko walaupun yang tak ustaz duduk di buku, pasti beko disuruh mendoakan. Makanya perlu berkawan, berteman dengan orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Di antaranya orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang soleh. Karena kesolehan itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di siku di Masjid Agung, siap sholat subuh, ada kajian pendek sudah itu, majalah suruh, ada baca Quran, ada nambah zikir. Dia lah biasa mencari suasana terkait itu. Itu pun lah diajar, lah satu loh, karena kesolehan yang lain luar biasa. Inilah yang kita minta. Semoga kita diberi hidayah, diberi petunjuk, karena hidayah petunjuk itu akan kita rasakan di dalam hati ketenangan, kebahagiaan. Kalau hati kita lah tenang, hati kita lah dia hidayah, pasti kita merasa nyaman. Tapi kalau hati gelisah, hati sempit, nyoda tidak akan pernah aman, tidak akan pernah bahagia. Makanya ada Bapak Ibu di antara salah satu orang ada hidayah tu inyo setiap mana ceramah lalu bak aku lalu inyo tanah nanti. Makanya aku tak bilang kalau ada orang ceramah adonan lalu tu tanah nanti. Tapi kalau tak tanah nanti pasti batu tak kamu lalu. Makanya nak payah-payah lalu payah kama saji pasti tanah. Tidak kalau melamu beno menyanda-nyanda masaji lah. Menjunjung, apalagi mana ceramah, sementara tangan. Ya, sebab hidayah itu orang yang nikmat itu diberi kepada dalam hatinya ketenangan, saking tenangnya tak kalau langsung. Apalagi makaruh, itu tidak boleh itu. Itulah dapat lahirnya mana. Itulah kajian pendek kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya. Subhanallah.